Semangat lagi. Pada kesempatan pagi ini Mbak Yuni ya, kita akan mencoba melakukan tadi apa namanya yang saya kasih tahu awal tadi? Kita akan melakukan personal kontak dan coaching and counseling. Itu judulnya apa? Judulnya tadi apa? Nah, dengan saya kasih tema personal kontak, kita itu biasanya itu harus dilakukan atasan ke bawah itu harus sering biasanya, harusnya ya, supaya kita ngerti dalam bekerja nanti ada kendala, ada kekuatan, ada SWOT, tahu SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, ancaman. Strength kekuatannya Mbak Yuni apa, weaknessnya apa, opportunity kesempatannya apa, threatnya ancamannya apa, nah, harus diketahui. Nah, kenapa harus dilakukan personal kontak dan coaching? Nah, pada kesempatan pagi ini saya kasih judul tema kita adalah cita-cita. Apa Pak? Cita-cita. Tahu cita-cita? Apa itu cita-cita? Cita-cita itu keinginan yang akan kita capai ke depan. Nah, sekarang ini saya harus ngisi data dulu. Nama lengkapnya? Apa? Wahyu. Dan lengkap itu? Enggak lengkap. Nama panggilan? Alamat? RT RW? 15. RT 15 RW? Usia? 25. Alamat asal? Selain atau memang dari dulu dari Garut atau dulu pernah hijrah dari mana-mana? Enggak, Garut ya. Berarti Bapak Ibu udah lama juga tinggal di situ. Bapak Ibu ya. Soalnya harus kencang ya, karena nanti harus kita untuk direkam, nanti saya masukkan YouTube. Nah, tujuan kenapa saya rekam itu bisa jelasin dulu. Di rekam itu hanya kita ingin dari isi percakapan yang kita sampaikan ini nanti biar orang rumahnya Mbak Yuni tahu. Saya yakin pasti Mbak Yuni bekerja untuk keluarga juga, benar kan? Sehingga apa yang dilakukan kerja berat, kerja keras, mati-matian di jauh dari keluarga semata-mata dilakukan hanya untuk pasti untuk keluarga. Nah, siapa orang yang Mbak Yuni banggakan, idolakan, yang Mbak Yuni tanggung bebannya, entah bapak, entah ibu, entah adik, pasti mungkin ada di balik itu. Sehingga ketika saya bikin video ini, minimal nanti saya kasihkan hanya ke Mbak Yuni linknya. Ya, kemudian dari link itu Mbak Yuni bisa lihat, mengevaluasi diri ketika saya sambil tanya ini, sambil menelaah diri kita. Oh, ternyata benar apa ya dengan tema cita-cita yang dilakukan Pak Iwan ini sudah selaras dengan saya enggak ya. Kemudian nanti kan ada pertanyaan yang cukup dalam. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akan harapannya keluarga yang nanti ada videonya bisa dikasihkan bahwa Mbak Yuni jauh-jauh dari Tanjung tidak rela, tidak kumpul dengan keluarga, hanya ternyata untuk membantu orang tua, mau meraih cita-citanya, sehingga orang yang ditinggalkan ini akhirnya nanti melihat video ini bisa tenang, bisa ikut bangga, ikut senang, dan nanti dalam Mbak Yuni akan kembali ke rumah, yang mereka akhirnya tahu yang dikerjakan Mbak Yuni itu apa, dan mereka akhirnya hubungan keluarga itu makin harmonis. Tujuan saya seperti itu. Itu pun saya berlakukan kemarin juga kepada 4 orang yang lainnya. Itu tujuan saya. Oke, Mbak Yuni? Paham? Bisa dimengerti? Ya. Ya. Jadi suaranya harus lantang. Sukunya apa, Pak? Banyak. Banyak. Bahasa yang bisa dikuasai? Banyak. Jaya bisa? Ya. Bahasa Indonesia? Dikit. Bahasa Inggris? Enggak. Enggak ya. Oke, kemudian Mbak Yuni punya ciri khas ya? Diri khas. Ya, menurut Mbak Yuni sendiri atau menurut orang lain? Kalau Mbak Yuni itu orangnya seperti apa mungkin gitu, atau punya tanda lahir tertentu atau apa gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Kemudian keluarga negara Indonesia hobinya apa? Hobinya? Nah, hobi.
nggak ada yang signifikan. Maksudnya tuh hobiku tuh ganti-ganti. Nggak apa-apa, apa? Contohnya apa? Nonton aja. Nonton film ya? Iya. Eropa, Korea, Korea. India. Wah, Korea. Oke, lanjut kesenian yang disukai? Kesenian. Nggak ada. Kesenian musik, tari, menggambar. Nggak ada minatnya. Oke, kemudian olahraga yang dimari. Badminton. Kemudian makanan kesukaan. Yang pedes. Pokoknya semua sembarang makanan asal pedes mau ya. Iya. Misal es krim dikasih pedes itu mau ya. Yang disambung-sambung. Oh iya. Nggak nyampe. Minuman kesukaan. Air putih. Artis atau sosok tokoh politik atau sosok masyarakat atau bahkan keluarga sendiri yang diidolakan ada nggak? Yang sampai sekarang itu jadi panutan mas. Bapak ya? Ada sih nggak ya? Nggak pernah nonton. Kemudian teman yang paling dekat di masa sekarang dan yang paling suka menolong menurut Mbak ini siapa? Mau teman SD, SMP, SMA, teman kerja, teman lingkungan di kampung, boleh siapa menurut Mbak Yuni? Ada nggak? Ini sebutkan aja, banyak sebutkan coba. Saya ketik. Tasmi, Mary, Rita. Oke, terus ada lagi nggak? Nisa udah. Laki, Mary, Rita, Anissa. Anissa itu siapa? Anissa tuh temanku di kampung. Oh, oke. Kemudian pelajaran sekolah yang disukai dulu apa? Kan pernah sekolah kan? Bukan, saya pikir ya. Apa? Kayaknya fisika. Wih, baru ini juga pikir yang lain itu orang apa? Kemudian Oh ya kalah lagi. 4 kemarin olahraga semua. Kemudian pelajaran yang paling susah apa? Yang paling nggak disukai? Kimia. Warna favorit? Warna merah marun. Berat badan? 48. Tinggi badan? 153. Golongan darah? Oh. Oke. Memiliki kata mutiara atau pedoman hidup atau moto hidup nggak selama sambil jalan, atau mungkin pegangan orang tua yang selalu terngiang buat panduan Mbak Yuni dalam bekerja, ada nggak? Yang ditemukan sendiri atau dari pegangan orang lain atau orang tua yang dipakai sampai dengan sekarang? Oh ini yang saya harus kerjakan terus menerus. Ada. Gak ada. Moto hidup sendiri gak ada. Wah, beneran? Ya kalau saran saya ya, saya kasih saran. Harapannya itu setiap orang coba menemukan ya, apakah entah dengan berhubungan dengan orang tua atau teman atau yang lain yang memberi nasihat yang kira-kira bisa kita pakai selama nanti kita hidup, atau ya minimal untuk pegangan kita gitu. Nah, berdoa, jaga sholat, menjaga jalan. nah itu kan sudah termasuk. Doa jaga sholat apa? Itu aja. Kalau apa? Sama ini yang Kemudian pengalaman organisasi yang pernah diikuti di sekolah ataupun di luar sekolah, ekstrakurikuler atau ormas, organisasi kemasyarakatan, kepemuda di kampung juga ada. kalau dari SMP ikut OSIS sampai SMA. Oke, terus? Ini kayak Pramuka itu juga. enggak. Terus apa? Ini sejenis kayak kiri itu Pak, yang kayak fisika tapi eksperimen. Klub ini ya, klub fisika gitu ya. Terus ada lagi yang di kampung mungkin atau keagamaan? Ada. Kemudian Mbak Yuni memiliki visi hidup nggak atau tujuan hidup? Jadi visi itu adalah sesuatu yang ada di depan yang ingin kita raih. Ada nggak? Apa itu? Oh, ini beneran ditanya ini.
bisa apa? Visinya apa? Dia membahagiakan orang tua. Nah, visinya kan ingin orang tuanya bahagia. Nah, sekarang kalau ada visi pasti ada misi, ya. Nah, untuk mencapai visi itu akan tercapai dengan kita menjalankan misi-misi. Misi-misi itu mengarah ke visi tersebut. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Misinya itu apa saja? Biar orang tua bisa bahagia, yang sedang dilakukan sekarang atau yang akan datang akan dilakukan, itu misinya apa saja? Misinya? Nah, agar orang tua bisa bahagia yang dilakukan Mbak Yuni sekarang, masa sekarang ini, atau yang kemarin sudah dilakukan, agar orang tua bahagia, dan yang ke depan akan dilakukan biar orang tua bahagia itu seperti apa? Misinya apa? Apa itu? Kayaknya Mbak kan ingin orang tuanya bahagia, benar nggak? ya. Nah, caranya yang sedang dilakukan Mbak Yuni biar orang tuanya bahagia itu Mbak Yuni ngapain? Kemudian siapa tahu di waktu-waktu yang dulu juga melakukan hal untuk membahagiakan orang tua itu apa? Atau yang nanti ke depan mungkin Pak di 1 bulan lagi lah saya ingin memberikan orang tua ini, ya, itu kan bagian dari misi, gitu loh. Nah itu apa? Biar orang tua bahagia, yang Mbak Yuni lakukan apa? Kayaknya mandiri, soalnya orang tua aku dari dulu pengennya aku tuh mandiri. Memang sekarang nggak mandiri? Ya itu, karena aku kerja di sini Akhirnya bisa mandiri. mandiri satu. Oke. 2. Itu soal komunikasi biar menjauh, komunikasinya jalan. Setiap hari telepon. Telepon. Ya lanjut. 3. Itu kalau barang-barang Sekarang nggak ada. penting kok ini. Kalau ini uang bulanan ada nggak ngasih orang? Pasti. Memberikan apa yang dipunya kepada orang lain. Kemudian passion, tahu ya, passion itu adalah kesukaan. Kesukaan Mbak Yuni itu terhadap segala sesuatu itu terhadap apa menurut Mbak Yuni? Saya tipikal orang yang suka gini Pak, manja sama orang tua karena saya mungkin anak paling terakhir, atau Mbak Yuni itu tipikal orang yang bebas Pak karena nggak bisa saya itu kalau terkungkung gitu. Jadi saya tipikal orang yang senang kalau di alam liar atau suka traveling, nah gitu. Nah kalau Mbak Yuni passionnya itu di arah kemana kira-kira? Sangat nggak apa-apa kalau mau yang memang penting. Sudah di mana? Di rumah kayak tunggu di luar. Apa itu? Resmi. Gimana? Passion. Kayaknya bebas. Suka bebas ya orangnya. Kebebasan yang seperti apa yang Mbak inginkan? Yang bebas yang gak diatur. Suka-suka. benar-benar suka gitu ya, nggak suka dengan adanya aturan gitu ya. Iya, awalnya kan gitu dulu sukanya yang kebebasan itu pas kerja di sini kan otomatis Kayak aturan gitu ya. Ya sambil ikut aja. Soalnya kan dari dulu tuh gak pernah diatur. Nggak pernah diaturnya, maksudnya dalam mengambil kebijakan itu ya tergantung Mbak Yuninya sendiri gitu ya. Nggak pernah tanya orang tua dulu gitu. Nanya. Tapi orang tua itu gak pernah maksudnya kemarahin juga kayak Pokoknya yang terbaik untukmu silahkan jalankan gitu. ya gak pernah ngekang. Tapi kalau masalah waktu ngekang, misalnya Batasan waktu. ngekang atau bergaul sama siapa-siapa dikekang. Nah pas tinggal di sini kan otomatis semuanya ngikutin yang sini dua teman lebih bisa milih. Kemudian riwayat pendidikan terakhir apa? S1. S1 apa jurusan?
S1 Administrasi. administrasi negara apa? Ya, publik. Administrasi publik ya. Ya. Ini di mana? Di Tanjung. Tanjung Universitas apa? Iya. Bukan ada apa? Perguruan tinggi. Iya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi apa? Namanya? Ilmu administrasi. Di apa setiap? Ini di mana? Tanjung. Di Tanjung kotanya atau pas di arah ke Masuknya tuh Pak di seberang Polres. seberang Polres? Di pembataan ya. Pembataannya. Oke, kemudian status pernikahan masih single. Kemudian alamat rumah yang sekarang ini apakah rumah kontrak atau rumah milik orang tua atau gimana? Yang meninggal milik orang tua ya? Atau Mbak Yuni udah punya rumah sendiri? Udah beli rumah sendiri? Udah. Ditinggal? Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu. Beda dari orang tua. Dari orang tua. Maksudnya kan Mbak Yuni kalau setiap ada off atau pulang ke Tanjung itu pulang ke rumah orang tua atau pulang ke rumahnya sendiri yang dikasih orang tua? Rumah orang tua. Kembalinya ke rumah orang tua. Dari satu di situ. Punya rumah sendiri? Atau yang dikasih orang tua satu-satu itu ada? Ada juga ya rumah sendiri. Kemudian saya mau tanya ini semakin agak jalan ya pertanyaan saya. Kalau kayak biaya kelistrikan yang ada di rumah, Mbak ini ngerti ya? Maksudnya sebulan tuh habis berapa di rumah? Nggak ngerti. Tapi beban listrik itu ditanggung siapa? Mbak ini kan atau masih orang tua atau gimana? Masih orang tua. Kalau air atau pakai sumur berarti kan nggak tahu ya kan? Bukan PKM ya. Kayak kemudian nomor yang kita hubungi, bentar nanti sih nomornya yang ada lupa. 0813 Oke. 1871 Oke. 8239. Oke. Kemudian Mbak Yuli pernah nggak berkaca mengaca diri sendiri, kemudian melihat dirinya sendiri, kemudian merasa minder dengan dirinya, ada bagian secara kita melihat di fisik kaca itu ada yang kurang nggak? Atau menilai diri kita sendiri di kaca ini seperti apa? Aku nggak pernah selalu kayaknya. Ini apa yang ini? Ada keperluan sama Mbak ini? Atau nunggu kita? Ini aja. Oh nanti aja, masih 1 jam ini masih banyak soalnya. Nanti dipanggil aja. Kalau dia mau, nanti istirahat. Nggak ada orang lagi kan? enggak apa. Iya. Enggak apa. Saya manggil cuma satu-satu saja. Ya. Kemudian saya mau tanya, Mbak Yuni, status dalam keluarga itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti 7 kan, benar kan? Anak yang pertama namanya siapa? Megawati. Perempuannya sudah berkeluarga? Ya, yang kedua Yuliati. cewek juga sudah berkeluarga? Mbak. Yang ketiga tadi. Oke, kemudian yang ada di rumah biasa kalau Mbak pulang ke rumah itu yang tinggal dalam satu atap rumah itu ada berapa orang termasuk Mbak Yuni? Ibu satu, Mbak Yuni dua, sama siapa lagi yang satu? Kadang-kadang ada kakak. Kakak itu yang Dua. yang Mbak Yuliani. Yuliati. Nah itu tapi kadang-kadang kan. Tapi yang kalau pasti yang ada di rumah itu siapa? Ibu aja.
Ibu sama bapak? Enggak, udah enggak ada. Oh, maaf ya. Ibu, mbak Yuni aja, dulu aja ya. Nggak ada cucu itu di situ. Kemudian jumlah saudara sambungan itu sudah. Sekarang nama ayah dan ibu yang almarhum bapak. Mama ya. Arun. Oh, oke. Kemudian itu ibu. Misium ya. Kemudian untuk pekerjaan ayah dulu dan ibu apa? Ibu menjaga. Ya. Swasta. Swasta itu kerja apa? Ini. Apa contohnya? Tukang atau jualan atau bikin perusahaan kecil jasa gitu atau? Enggak, itu pernah menyanyi jaga ini tarakan. Oh. Jenisnya sedikit. Oh, kebun gitu ya. Kemudian dari ibu IRT ya. Sudah punya pacar? Loh, beneran saya ini kan saya nanya ya, ada nama istri atau suami atau? Berarti kan jatuh cuma keluarga. Oh, kan makanya ditanya ini. Ada kan? Sudah? Orang mana? Yo, wih, tanya. Bener, nanti aku yang baca. Bacanya nanti, wah ini kayak admin saya ini ya. Oke, Pak. Cuma anak tadi belum ada. Wah, juga belum ada. Kita anak belum ada. Kemudian, sekarang saya mau tanya, keahlian atau bakatnya Mbak Yuni apa? Menurut Mbak Yuni, keahliannya apa di bidang apa? Nanti bener dicabut Tuhan juga akhirnya. Enggak, aku standar aja, emang nggak ada maksudnya yang jago-jago tuh. Ya maksudnya yang standar itu apa saja? Disebutkan. Aku bisa komputer sesuai kerjaanku. Terus apa lagi? Udah. Itu aja? Kemudian cita-cita saat masa kecil apa? Mbak Yuni? Emang mau jadi admin? Kenapa? Nggak tahu. Pasti ada yang mempengaruhi dong. Karena lihat saudara, oh sejak itu enak mainan komputer ngetik, atau karena pernah melihat film, oh kerja kantoran itu enak. Iya, pokoknya lihatnya kerja kantoran. Kemudian tahu ini cita-cita sekarang, cita-cita dengan masa sekarang. Kan berarti ini tidak langsung kan, yang masa kecil kan sudah tercapai, benar ya? Sekarang yang akan dicapai apa? Ini jadi pengusaha, jadi bukan pengusaha, punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Kira-kira usaha bidang apa yang akan digeluti nanti? Kira-kira passionnya ke arah mana? Apakah pemakanan saya suka, atau saya suka yang traveling, atau saya bidang jasa, atau saya bidang pengamanan, atau bidang distribusi barang, atau gimana? Kayaknya Sudah punya karena aku barang. suka belanja baju. Oh, jadi ini ya. Udah jalan. Dress apa namanya? Fashion gitu. Fashion ya. Fashion. Oke. Kemudian menurut Mbak Yuni, saya mau tanyakan sekali lagi. Menurut Mbak Yuni, cita-cita itu apa sih? Tujuan kalau aku sendiri, tujuan aku ke depannya aku tuh punya, misalnya aku pengen jadi ini, caranya dari itu. Aku tuh harus capai apa yang. Kemudian menurut Mbak Yuni, cita-cita itu penting nggak? Penting. Kenapa?
dia punya tujuan arahnya. Maksudnya kalau nggak ada cita-cita yang ikut alur itu bingung. Jadi cita-cita itu bisa saya definisikan tujuan yang akan membantu mengguide kita ke arah mana kita akan tuju, betul? Seperti itu? Ya, aku. Kalau sekarang jabatannya sebagai apa? Administrator. Kalau di kantor itu apa? Tulisan di sini Administrasi. administratif. Kemudian saya mau tanya, pernah nggak punya pengalaman bekerja sebelum di RTP? Belum. Belum. Jadi setelah lulus dari S1 langsung masuk RTP. Status bekerjanya di RTP sebagai adminnya apakah sudah karyawan tetap atau kontrak? Sudah tetap. Kemudian ada nggak karir yang ingin dicapai dari pekerjaan yang sekarang dilakukan dan apa yang diharapkan dari pekerjaan Mbak Yuni sekarang? Satu karir, yang kedua yang diharapkan dari pekerjaan. Belum ada. Karirnya belum ada. Maksudnya punya gambaran saya ingin. Gambarannya kalau naik ini seperti supervisor kan? Enggak, belum. Kemudian tuh yang diharapkan dari pekerjaan sebagai administrasi di RTP ini ada nggak yang diharapkan? Maksudnya kerjanya menjadi lebih gimana atau mau gimana atau nantinya akan seperti apa gitu? Kayaknya masih nyaman di zona nyaman. Udah sih. Kemudian menurut Mbak Yuni selama bekerja sebagai administrasi ada bagian yang susah nggak untuk dikerjakan dan untuk mendapatkan jabatan yang sekarang masa sekarang ini. Contohnya gini, kan mau diposisikan menjadi administrasi. Dulu waktu melamar pekerja itu susahnya di mana sampai akhirnya dapat posisi sekarang, dan selama bekerja itu susahnya apa sih di bagian administrasi? Untungnya pas dulu waktu masuk habis lulus tuh pas 1 minggu lulus dari itu kuliah orang buka lowongan di RTP kan cari adminnya yang punya admin di sini langsung pas tes langsung udah masuk. Ya, ada kemudahan ya waktu itu. Tapi sekarang dengan bekerja sebagai admin ada yang dirasa susah kan? Waktu dikerjakan. Menurut Mbak yang bagian susah dalam menjalankan tugas sebagai administrator itu apa? Waktu. Waktu. Kenapa? Kalau dia fleksibel kalau maksudnya gimana? Pagi siang malam kan tetap ini tetap harus standby kan? Bukan kerja kayak jam 7 sampai jam 5 udah gelap. Oke, aku ya itu yang menurut Mbak yang cukup susah ya. Kemudian punya nggak bidang usaha atau pekerjaan selain menjadi administrasi atau nyambi apa atau punya di rumah ada butik atau di rumah punya warung atau apa punya apa? Warung kelontong atau warung makanan atau warung pakaian? Bukan. Hah? Itu bukan Itu punya ibu kan? Tapi warung apa? Warung baju sama ini. Tapi kan baju ini bantuin kan? Iya.
warung baju yang apa? Yang apa? Hijab. Kayak kita enggak yang Furnitur. makanan itu sembako. Nah, ini warung baju dan kelontong. Kemudian jarak rumah dan tempat bekerja berarti kalau Tanjung 30-an kilo ya, 35 kilo. Kalau sarana dari Tanjung sampai dengan di tempat kerja selama ini menggunakan fasilitas apa? Mobil box SPP. Diantar sampai dengan rumah. Kemudian saya mau tanya, pekerjaan Mbak Yuni sebagai administrasi itu mengurusi apa saja sih? Yang diurusi apa saja bisa disebutkan ya dari satu persatu? Satu, isi checklist. Ya, ini checklist apa? Checklist yang handle sejenisnya lah Pak. Yang kayak suhu. Terus apa lagi? Terus aku punya outline. Outline itu masuk keluarin barang. Oh ya, berarti bersama sama Mas Eki ya? Ya. Atau beda? Dia kan hariannya aku yang merekapnya. Terus? Kalau buat ini RTP supaya ganti-ganti. Ya kayaknya. Ya akan kita sebutin. Jadi baru 2 kali. Jadi sebagai administrasi Kayak itu paper masak, surat jalan itu kan sudah kayak bikin paper masak harian. Surat jalan yang masih ke lapangan. Terus? Lalu Sama yang menyusun yang dibuat invoice. Kayak yang diperlukan buat invoice. apa lagi? Sama yang bantu buat ini kamu minta ini begini. Data support ya. Kemudian ada lagi yang lain yang benar-benar administrasi yang nggak bisa ditinggal hari-hari ini. Offline itu. Offline ya. Itu kan bulanan kalau tepat waktu. Yang lain ya? Kemudian saya mau tanya, Mbak Yuli kan ngerti kan kita ketika namanya ada refreshment permit atau pembaruan permit, pasti kan kita melengkapi kan ya dokumen administrasi kita. Salah satunya di dalamnya kan ada job deskripsi, benar nggak? Benar nggak? Pernah lihat nggak? Ya. Pernah baca nggak? Pernah. Kira-kira job deskripsi yang ada di dalam pekerjaan kita yang akan kita refreshkan menjadi member pertanggungan jawab kepada pihak tempat kita bekerja tadi ini sudah sesuai nggak dengan apa yang dikerjakan Mbak Yuni di aktual di lapangan? Sudah sesuai. Tadi sempat cerita bahwa kesusahan ketika melamar pekerjaan di posisi admin itu nggak ada halangan ya. Jadi saya pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ini. Bahwa ternyata dulu selesai S1 lulus, setelah 1 minggu langsung melamar pekerjaan dan langsung wawancara. Ada tes tertulis nggak? Tes psikotes dan lain-lain. Komputer aja. Hah? Nggak ada komputer. Maksudnya hanya tes komputer saja? Tes komputer itu wawancara. Komputer itu kayak yang offline itu yang jalanan bisa nggak misalnya barang masuk keluar itu yang itu maksudnya ini Excel kemudian dikasih soal untuk Iya, dikerjain pakai fungsi if, pakai fungsi halu up gitu kan? Oh, masih dipakai sampai dengan sekarang? ganti lagi program. Pakai aplikasi? Iya, itu aplikasi sekarang. Sekarang aplikasi sendiri ya yang lebih mempermudah RTP ya. Jadi ada aplikasi sendiri nggak pakai Excel manual ya? Enggak. Berarti itu kemudian sekarang saya mau tanya, menurut Mbak Yuni syarat sebagai administrasi itu
dilihat dari sisi orang itu tuh harusnya yang seperti apa? Misalnya Mbak kan sudah bekerja sebagai administrasi sekian tahun. Nah, ketika nanti suatu saat Mbak punya perusahaan sendiri dan membutuhkan orang administrasi juga, kalau melihat dari orang itu harusnya orangnya seperti apa untuk bekerja sebagai administrasi? Semisal inilah, sekarang posisi admin, ini kan di jabat Mbak ini. Semisal Mbak ini akan dipromosikan menjadi supervisor atau campus yang di sini. Kemudian kan otomatis adminnya kosong, benar nggak? Nah ini kan akan mau diisi orang. Kriteria yang Mbak Yuni inginkan sebagai penunjang membantu pekerjaan Mbak Yuni sebagai campus atau supervisor di sini, administrasi itu orangnya yang harus seperti apa sih? Kemudian apa lagi? Terus nggak banyak ngeluh soalnya gitu. Udah. Gitu ya. Nah, sekarang dari sisi cara metode, ya, atau prosedur kerja sebagai admin itu harus seperti apa menurut Mbak Yuni? Hah? Maksudnya? Nggak tahu. Jadi ini sebagai admin itu harus menurut Mbak Yuni hanya tadi kan sebagai kendala adalah orangnya fleksibel nih kalau admin. Nah kalau menurut Mbak Yuni mau diterapkan sebagai admin itu yang fleksibel atau malah justru ya udah nanti misal saya punya tim admin itu yang bekerja di 7 sampai jam 3 sore saja atau gimana? Juga tetap harus fleksibel ya, harus siap membantu ya. Sekarang dilihat dari material atau bahan, ya. Material itu bahan, bukan alat ya. Bahan. Sebagai administrasi yang ada sekarang itu dirasa sudah cukup dari segi aplikasi yang sama sediakan atau masih belum cukup. Nah, kalau belum cukup, bahan atau material ini apa? Cukup. Semua berarti sudah lengkap ya? Ada. Oke. Kemudian dilihat dari peralatan atau mesin, ya, sebagai penunjang dalam bekerja. Menurut Mbak Yuni, sebagai administrasi sudah lengkap atau masih belum lengkap? Kalau belum, itu apa? Sudah lengkap. Nggak mau putar-putar ini? Nggak kan ada. Tapi ada cara. Ada. Sudah ada belum? Sudah, tapi masih tintanya aja masih belum. Printer aja ya. Berarti printer rusak ya. Udah sekarang. Oke. Kemudian menurut Mbak sebagai administrasi dilihat dari segi pendidikan, menurut Mbak ini itu penting nggak? Ngisi jabatan administrasi itu harus ada syarat pendidikannya. Menurut Mbak ini setuju nggak? Dan kalaupun setuju harus apa di administrasi itu? Mengisi jabatan administrasi. Saya nggak boleh melewat sih, tapi kalau orang yang punya pendidikan tuh biasanya lebih ini, kalau di dekat tuh lebih bisa daripada orang yang mau cuma SMP. Oke, berarti syaratnya minimal apa menurut Mbak? Minimal ya. Jadi keterangannya semakin tinggi pendidikan, semakin tahu dan mudah untuk mengerti ya. Kemudian sekarang sudah bekerja di RTP berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nanti kalau mengingatkan kalau misal videonya masih ya, karena itu hanya batas. Berapa ya kecamatan juga? Oh, berapa tahun? 2.
baru 2 tahun kerja di RTP. Jadi kemudian 1 hari kerja berapa jam? Fleksibel tadi ya. Jadi kalau masuk pagi pun santai aja ya, nggak ada ketentuan harus absensi gitu, nggak ada ya? Enggak. Berarti yang penting ada di office dan email, kalau ada apa langsung saya ini belajar kan. Jadi kalau malam pun sampai jam berapa pun, jam 7 sampai 8 pun masih di office juga nggak ini. Ada kerjaan beres. Kemudian sekarang saya mau tanya, menurut Mbak Yuni, saya masih sering pulang ke rumah kan, maksudnya masih tinggal kadang sama orang tua kan, hanya mungkin pas off atau pas cuti. Nah, menurut Mbak Yuni, apakah ada pandangan masyarakat terhadap pekerjaan Mbak Yuni yang melakukan? Atau punya teman menilai Mbak Yuni itu sekarang dengan tidak bekerja menjadi seperti apa? Atau pandangan dari keluarga atau sanak saudara atau lingkungan sekitar lah di tempat tinggal yang melihat Mbak Yuni udah kerjanya enak gitu. Pernah dengar nggak telinga ada bisikan-bisikan seperti itu? Enggak, aku tidak keluar. Ya, maksudnya kalau sudah keluar, pernah nggak si ibu atau orang rumah itu nyampaikan, Yun, dirimu tuh dilihat tuh jadi tawaran yang bagus bagi ini kemarin nanya nih mau pengen kerja kayak kamu gitu. Pernah nggak ada orang tua atau ada pernah? Itu nyampaikannya seperti apa? Begini, dulu kan orang pandangnya gini, kalau yang S1 itu ngapain S1 kalau nganggur? Ternyata bisa saja, asal mau. Ada kemauan, sebenarnya mau jabatan ya harus S1, D3, SMA, SMP asal mau pasti dapat pekerjaan, pasti Yang ada bagus itu kan jalan. kadang-kadang kayak honorer itu kan mereka nggak mau ngambil gitu. Teman-teman kebanyakan. Oh, maksudnya ada juga teman-teman Mbak Yuni yang sebenarnya ada lapangan pekerjaan sebagai honorer, tapi hanya saja mungkin melihat dari sisi lihat salary, artinya nggak mau kerja. Tetapi Mbak Yuni apapun lah jalani, yang penting saya bisa kerja gitu ya. Kemudian saya mau tanya, apakah ada dampak kesehatan dari pekerjaan sebagai administrasi? Sebelumnya nggak pakai kacamata, sekarang pilih pakai kacamata. Kacamata dari dulu. Itu sudah dari dulu, dari sekolah sudah pakai kacamata. Iya, dari dulu saya sama udah pakai kacamata. Oke, kemudian dampak kesehatan ekonomi ada nggak? Contoh nih, Pak, saya kan di depan komputer terus, akhirnya lambat laun saya ini merasa pinggang saya sakit atau saya ada keluhan terkait low back pain atau yang lain-lain ada nggak? Ya mungkin ada nggak dampak? Dari dulu aku kurus. Kenapa? Dulu tuh berat badanku di bawah 40 sekarang. Sekarang sudah 48 ya? Berarti masih itu bagus dong. Kerja di jadi kalau dampak kesehatan kalau mata kalau terkait tadi yang saya sampaikan ekonomi kan adalah posisi tubuh nih ya, kalau saya duduk yang baik dan benar, kemudian kerja di depan komputer dengan jarak pandang yang benar. Nah ini ada dampak nggak yang sekarang apakah badan sakit atau nggak kuat capek di depan monitor atau gitu ada nggak? Atau tubuh minus mata nambah. mata nambah ya? Dulu berapa? Dulu tuh di pas lulus itu masih sekitar 90-an, sekarang sudah 100. Sekarang 100? Ada dampak kesehatan terkait dengan lingkungan nggak? Panas, lingkungan kerja akhirnya stres atau debu lingkungan kerja yang membuat akhirnya saya sesak nafas dan lain-lain ada nggak? Nggak ada ya. Oke, punya riwayat penyakit dari orang tua, bapak, ibu? Nggak ada, sehat semua ya. Mbak Yuni pernah mengalami sakit yang sampai diopnam? Belum pernah, sehat semuanya. Sekarang sama ya, pekerja di RTP, di administrasi ini merasa senang. Yang sampai jalan itu senang. Iya, makanya betah. Kemudian yang ingin dilakukan di hari ke depan sebagai administrasi mau seperti apa Mbak Yuni?
karena kan sudah senang di RTP. Apakah hanya menjalankan rutinitas saja atau akan mencoba input sesuatu yang beda, akhirnya membuat tantangan yang baru atau gimana? Intinya sudah di zona nyaman saja lah daripada oke, sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi ya, mau dijawab. Penghasilan take home pay yang dibawa pulang benar-benar bersih dibawa pulang gaji masuk itu berapa persen? Ini memang semua tak tanya ini semua pun jawab. Jadi kita biar ya kan kita nggak nominal kan bersih maksudnya. yang nominal bersih itu memang gaji masuk 1 bulan 50% lah buat bukan masa itu berapa yang masuk itu berapa? Hah? Lihat nanti gimana kata saya kalau berapa? Minus aja. Hah? Minus aja. Oh minus? Kemudian gaji yang ada ini apakah sudah memenuhi kebutuhan? Sudah ya. Lebih dari cukup atau Nggak lebih. kalau Bapak diceritain sukanya bekerja di administrasi ini seperti apa? Hal yang disukai dalam bekerja sebagai administrasi apa? Kalau administrasi gitu aja. Mungkin kalau administrasi aku kayaknya nggak bisa jabarkan. Tapi kalau suka dukanya di SPP bisa. Sukanya di Administrasi kayaknya Pak di administrasi di bagian RTP ini apa ya? Kan punya ini tuh dulu cita-cita, kemudian ternyata kalau saya sebagai administrasi itu saya bisa ngelakuin ini, ngelakuin file berkasnya saya, nah itu biasanya sukanya kalau administrasi itu kan tahu barang masuk keluar mana yang harganya tahu kan. Jadi kalau misal kita udah dari SPP palingnya kita ada punya akal tahu. Jalan ngatur. Sebenarnya dari itu masukkan dulu. Halo, yuk, gimana ya? Bukti meeting transport vendor. Oke, ini dia ngurusi Pak Heri untuk ribut transport ini. Saya langsung tak ini, tak kirim. Tapi di MOM Group itu ada loh Pak. Itu ada bukti foto juga kok. Ayo. Oke. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk masa depan ya. Dukanya kalau bekerja sebagai administrasi atau ya kerja di lingkungan RT ini apa? Dukanya kalau dia di sini kan bila dapur tuh nggak ada sedikit orang otomatis kita tekanan di dapur full. Nah kerjaan kita otomatis nggak ada kerjaan. Oh jadi karena kurangan orang akhirnya Hasil kita memanfaatkan tenaga yang ada untuk backup, akhirnya kerjaan yang pokok pun malah nggak dikerjakan ya, kekurangan orang. Kurang menjadi kendala backup sehingga proses tetap utama baik atau saya mau tanya, hal yang paling lucu pernah dialami sebagai administrasi bekerja di RTP apa? Ya, nggak pernah nemuin sesuatu yang akhirnya bisa jadi ketawa dan jadi ingat sampai sekarang itu. Kalau hal yang membuat marah
atau membuat emosi saat bekerja itu apa? Apa? Betul. Apa? Satu apa? Yang susah kalau dijaga di satu. Ya, coba dulu apa? Contoh satu yang membuat ketika kita emosionalnya akan meningkat saat kerja sebagai admin itu apa yang pertama? Biasanya apa? Gitu. Kalau yang biasa kan misalnya ada tambahan nanti, jadi misalnya kalau ngomong sama admin, kalau kami kan inputnya sesuai orderan nasi dari dia, nggak tahu kalau ada tambahan itu. Gimana sorry, ada tambahan nasi tidak pernah? Misalnya ada tambahan nasi yang dari sini ngomongnya langsung orang dapur nggak sampai ke adminnya. Oh, sehingga tidak dicatat dan Nggak ada catatan, ya. Uangnya sih gini, lah pendapatnya sih gini, pasti adminnya susah nyari, kalau makanya susah nyari. Oke, benar-benar ada tambahan nasi tidak pernah komunikasi dengan admin. Ini ya. Contoh ada lagi nggak? Itu kan akhirnya mbak akhirnya cari datanya itu di mana nih? Mau ada selisih gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang menjadi Kalau komunikasi aja Pak, kadang-kadang menyampaikan ke sini dia bener sendiri, yang satunya jadi kasih tahu. Terus dari satu fit ke fitnya gitu ya. Kemudian tantangannya sebagai admin itu apa sih mbak sebenarnya? Nah, harus kerjain semua data itu semua. Lalu tantangannya apa? Yang bagi dirinya sendiri itu apa? Apakah konsistensi, apakah terkait dengan kerajinan keurutan input atau gimana? Atau terkait dengan manajemen waktunya atau gimana gitu? manajemen waktu yang balik ke pada misal dari SKP kan banyak juga naik orderan yang apa yang rutin kayak opname, habis itu dari sini dengan waktu yang sama dari pamannya mau ini dua-duanya harus ini Harus balance, harus bisa dipenuhi nih ya jalannya. Manajemen waktu dan mengatur sasaran. Oke, kemudian dengan adanya tantangan seperti itu nih, contoh dari kamu minta data, dari ATP kan minta data juga. Solusinya apa mbak yang bisa dilakukan biasa untuk memecahkan masalah agar kita bisa dua-duanya terpenuhi itu gimana? Caranya? ya memang komunikasi ke orang yang nantinya dari Toma atau SKP yang mana yang emang harus yang dibutuhkan. Kalau tahap langsung juga bisa biasanya banyak yang gitu. Sekarang apa yang diharapkan Mbak Yuni bagi yang pertama rekan kerja? Jadi harapan Mana? setelah seperti ini solid kekeluargaan biar orang yang nggak ada tetap solid. Kerja itu jadi gak terasa soalnya pas banyak tuh di dalam wadah itu gak ada yang senioritas, gak ada yang semuanya satu keluarga. Kemudian harapan Mbak Yuni kepada user itu dalam arti kan Mbak melayani sama baik orang staff maupun non staff, itu harapannya seperti apa untuk jabatan Mbak sebagai administrasi DRD harapannya? Contoh harapan kepada orang lama ya jujur terkait dengan apa yang dimakan, apa yang itu yang dia terus harapannya. Atau ketika ada permintaan, tolong satu jalur, jangan ke orang dapur. Nah, harus lewat saya dulu biar nanti enak administrasinya. Contohnya gitu, apa kalau Mbak ini apa? Kepada user ini seperti apa? Kalau ada apa? Ya orang pemain itu kadang-kadang waktu sama orang berpekan, kalau sekarang maunya sama kayuan dulu. Nah, kami kalau orang yang nunggu di depan, kalau nunggu dari gede dulu lama, kadang-kadang orangnya udah pulang, kamu udah nyiapin. Tuh, misalnya nih orang dari mana datang, Kak, nanti orang satu, oh iya Kak, nunggu
memang harus, tapi gini, kami juga dalam menjalankan posisi tugas saya kan harus penambahan itu harus pengetahuan kami juga. Kan saya juga administrasi juga ya, bahwa kita kan ordernya 100, kalau ada minta kurang, tapi yang kurang ini langsung bypass ke dapur. Makanya kan nggak ada info, diinfo dulu dong Pak media ke saya kan ada penambahan karena ada ini. Oke, kalau iya baru saya akan konfirmasi. Nah terkait dia buru-buru atau nggak buru-buru terserah dia. Yang penting ketika saya sudah bilang sediakan aja. Mau dia nanti ambil nasi atau dia terus akhirnya marah kemudian gak diambil, ya terserah. Yang penting jalur komunikasi kita seperti itu. Ya ini yang kita lambat laun secara dalam sebenarnya mengedukasi kepada mereka supaya hierarki jalannya komunikasi itu jalan. Dan jangan sampai kayak Mbak Yuni, kalau ada yang ngomong ke RT itu langsung juga ya, ini akhirnya sampai nggak ngerti atau miskomunikasi. Selisih satu kotak pun harus mempertanggungjawabkan sebagai administrasi kan. Itu kan dicari kan, siapa yang nambah di mana kan, bingung kan. Nah saya itu mau memutus itu dengan harus ada komunikasi dulu. Nah itulah ya kita coba jembatani, dan jangan sampai kesalahan departemen yang salah order, tapi yang disalahkan sama atau disalahkan BS, order itu tidak tepat, padahal dia sendiri memang nggak mengorderin orang itu, tahu orang itu masuk nggak sesuai manifest, kan berarti yang salah ya mereka kan. Masa kita yang harus lingkungan harus siap-siap harus ngumpulin nyiapin, bener nggak? Ya. Malah kita yang repot, bener nggak? Nah, harapannya harapan saya itu tujuannya. Kemudian apa yang diharapkan untuk atasan di RT? Atau Bu Haji atau Bu Rita harapannya? Ya tetap sulit. Apa tanggal komunikasinya jangan sampai miss. Ya. Kalau harapan kepada saya atau Pak Presiden atau Pak Karyanto apa? Ya udah sama yang tadi kan, kita tuh hubungan cuma masalah nasi. Kalau yang sudah saya coba lakukan membangun komunikasi, kayak ada tambahan titik in-out, selain saya sisihkan Pak Ben, saya pasti akan kirim ke Mbak Yuni, termasuk data in-out karyawan, dengan harapan meskipun data in-out itu nggak saya filter dulu ya, saya langsung kirim. Kita harapannya Mbak Yuni juga bisa langsung copy itu bahwa orang-orang di 35 itu kan apa saja, maksudnya paling departemen boleh dilihat dan lihat, saya pun orangnya sedikit ya kan, IN orangnya sedikit, apa lagi? Rata-rata di sini kok tahu namanya. Iya kan, gitu aja kan, itu ketika sudah dapat itu kan, oh ini gambaran, oh tambahnya dia orangnya nggak ada, berarti nggak usah nanti nggak usah. Kalau nyacuti bisa ngikut, tapi kalau data nggak bisa ngikut. Soalnya orang-orang bilang kami bingung. Betul, nah kalau data kan yang saya kasih bentuk PDF itu, ya. Ini telah disiapkan akomodasi makanan dan mesnya, telah disiapkan ini besok datang setiap hari. Nah, contohnya itu, sebenarnya itu juga bagian saya untuk membantu jangan sampai nanti ada miss. Nah itu, nah meskipun itu harusnya harapan saya itu dari Pak Ben ke Mbak Yuni, tapi itu nanti dapat lagi nggak dari Pak Ben? Ya dapat, nggak pernah disampaikan. Nah itu berarti putus di situ, tapi saya juga akhirnya sisihkan ke hari ini sudah tahu ya, gitu ya tujuannya. Kemudian sekarang tadi harapan bagi tempat kerja, sekarang harapan Mbak Yuni bagi keluarga yang di rumah. Untuk ibu, untuk kakak, untuk